Aku berdiri di depan gerbang SMA Negeri 5 Jakarta itu lagi setelah 10 tahun. Tanganku mengepal saat melihat plakat baru yang bertuliskan namaku, Rani Pratiwi, sebagai donatur terbesar tahun ini. Tapi siapa sangka, cinta sesama jenis yang dulu membuatku dibully habis-habisan kini menjadi tiketku untuk kembali ke tempat yang pernah menghancurkan hidupku. Angin sore Bandung yang sejuk tidak bisa menghapus rasa dingin yang menjalar di dadaku. 10 tahun lalu, tepat di koridor kelas IIPA, aku dan Sinta tertangkap basah sedang berpegangan tangan. Aku tidak bisa diam saja. Saat guru memanggil kami ke depan seluruh siswa di lapangan upacara, aku berdiri tegak dan berkata keras, "Ya, aku mencintai Sinta. Dia bukan hanya teman. Dia adalah segalanya bagiku." Suaraku bergema, diikuti bisik-bisik yang berubah menjadi teriakan. "Lesbi! Haram! Keluarkan mereka!" Itu adalah hari pertama nerakaku dimulai. Malam itu, ayahku yang seorang ustadz kecil di masjid kampung memukul meja hingga gelas pecah. "Kamu bawa malu keluarga, Rani. Bagaimana tetangga melihat kita? Bagaimana adik-adikmu?" Ibu hanya menangis di sudut ruangan, tangannya gemetar memegang Al-Quran. Mereka tidak mengusirku saat itu, tapi setiap malam aku mendengar doa ayah yang memohon agar setan keluar dari tubuhku. "Sinta." Dia menunduk di depan semua orang keesokan harinya. "Itu hanya salah paham, Bu Guru. Kami hanya sahabat." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk punggungku. Aku sendirian. Bullying dimulai pelan-pelan lalu membara. Catatan The Lesbi neraka di mejaku setiap pagi. Tas sekolahku dibuang ke got di kantin, mereka melempar makanan sambil berteriak cari cowok normal saja. Guru olahraga yang dulu suka memuji prestasi lariku kini pura-pura tidak melihat saat aku dipukuli di belakang gudang. Aku pulang dengan memar di lengan dan air mata yang kutahan sampai kamar. Setiap malam aku bertanya pada cermin, apakah mencintai seseorang bisa sejahat ini? Jawabannya hanya keheningan. 10 tahun berlalu, aku meninggalkan Jakarta dengan tas kecil dan luka yang tak pernah sembuh. Kuliah di Singapura dengan beasiswa, mendirikan startup Asion yang kini bernilai miliaran rupiah. Orang-orang memanggilku pengusaha sukses, tapi di dalam dadaku masih ada gadis Ma yang ketakutan. Hari ini aku kembali bukan sebagai korban. Aku kembali sebagai orang yang bisa mengubah sekolah ini. Tapi saat melihat wajah-wajah lama di antara kerumunan guru dan siswa yang menyambutku, aku tahu semua luka itu belum mati. Mereka hanya tidur. Acara penyambutan berlangsung di aula utama. Kepala sekolah Pak Hadi, yang dulu pernah mengancam akan mengeluarkanku, kini tersenyum lebar sambil menjabat tanganku. "Bu Rani, terima kasih atas donasi 5 miliar untuk gedung baru dan beasiswa. Ini luar biasa." Aku tersenyum tipis, tapi mataku mencari satu wajah. Sinta. Dia berdiri di barisan belakang, mengenakan kerudung panjang, tangan memegang map sebagai guru baru mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata kami bertemu hanya sedetik, tapi itu cukup untuk membuat dunia berhenti berputar. Wajahnya masih sama, lembut, cantik, tapi ada lingkaran hitam di bawah matanya. Suaminya, seorang pegawai negeri yang dulu sering datang menjemput, berdiri di sampingnya dengan bangga. Aku merasakan tusukan di dada. Dulu dia bilang akan menungguku. Dulu dia bilang cinta kami lebih kuat dari dunia. Malam setelah pengakuanku di lapangan, Sinta datang ke rumahku diam-diam, kami menangis bersama di kamar kecilku. "Aku takut, Rani. Ayahku bilang kalau aku tidak berhenti, dia akan mengirimku ke pesantren dan menikahkanku paksa." Aku memeluknya erat. "Kita lari saja." Tapi keesokan harinya, di depan semua guru, Sinta menyangkal segalanya.
Saya tidak seperti itu, Pak. Rani yang memaksa saya. Kata-kata itu masih terngiang sampai sekarang. Aku meninggalkan sekolah 2 minggu kemudian. Surat pengunduran diriku ditandatangani dengan tangan gemetar. Ayahku tidak bicara padaku selama 3 bulan. Ibu hanya mengirim uang lewat adikku. Di Singapura, aku belajar untuk tidak menangis lagi. Aku bangun pukul 4 pagi, belajar bisnis, membangun merek Asion yang kini dipakai artis ibu kota. Tapi setiap kali melihat pasangan perempuan di Kai Singapura, aku ingat Sinta. Aku ingat bagaimana aku pernah berjanji akan melindunginya. Kini, saat acara selesai dan aku berjalan menyusuri koridor yang dulu menjadi tempat penyiksaanku, seorang guru muda mendekat. Bu Rani, saya dengar dulu Anda pernah jadi korban bullying di sini. Maya. Aku berhenti. Korban. Saya bukan korban lagi. Saya yang akan mengubah tempat ini. Tapi di dalam hatiku, aku tahu aku datang bukan hanya untuk donasi. Aku datang untuk melihat apakah luka itu masih bisa disembuhkan, atau apakah aku akan membiarkannya membakar segalanya lagi. Pertemuan pertama dengan Sinta terjadi di ruang guru sore itu. Aku pura-pura membaca berkas proyek beasiswa saat dia masuk. Rani, suaranya pelan, hampir hilang. Aku angkat wajah. Sinta. Sudah lama. Kami duduk berhadapan, jarak meja seperti jurang. Kamu sukses sekali. Aku bangga. Matanya berkaca-kaca. Aku tertawa kecil. Bangga. Dulu kamu bilang aku memaksa kamu. Dia menunduk. Ayahku mengancam akan bunuh diri kalau aku tidak menikah dengan pria pilihannya. Ibuku menangis setiap malam. Aku takut, Rani. Aku masih takut sampai sekarang. Suaminya, Pak Budi, adalah guru agama di sekolah yang sama. Mereka punya anak perempuan berusia 5 tahun. Aku bahagia sekarang, katanya, tapi suaranya bergetar. Aku tahu itu bohong. Malam itu, di hotel mewah yang aku sewa untuk persiapan acara besar besok, aku membuka laptop dan melihat foto lama yang kusimpan di folder rahasia. Foto kami berdua di belakang sekolah, tangan saling genggam, senyum lebar. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Mengapa aku kembali? Untuk balas dendam? Atau untuk memakan? Keesokan harinya, saat aku mengumumkan beasiswa khusus untuk siswa berprestasi tanpa memandang latar belakang, seorang siswa kelas I mendekat diam-diam, namanya Dita. Bu Rani, saya juga seperti Anda dulu. Saya suka teman perempuan saya. Mereka mulai mengolok saya. Matanya ketakutan. Aku merasa dunia berputar. Sejarah berulang di depan mataku. Apakah aku akan diam seperti Sinta dulu, atau akan melindunginya meski harus membongkar semua lukaku sendiri? Konfrontasi pertama datang dari Pak Hadi, kepala sekolah. Bu Rani, kami dengar Anda ingin menambah program konseling untuk isu-isu sensitif. Kami khawatir ini akan memicu kontroversi di masyarakat. Aku tersenyum dingin. Kontroversi. Dulu saat saya dibully karena mencintai perempuan, Bapak diam saja. Sekarang Bapak takut. Ia memucat. Sore harinya, aku bertemu lagi dengan Sinta di taman belakang sekolah, tempat kami dulu sering bertemu diam-diam. Rani, jangan lakukan ini. Kalau kamu buka semua, suamiku akan tahu. Anakku akan menderita. Suaranya memohon. Aku memandangnya lama. Dulu kamu memilih mereka. Sekarang aku harus memilih antara membiarkan anak-anak seperti Dita hancur atau melindungi mereka meski harus kehilangan kamu selamanya. Malam itu ayahku menelepon untuk pertama kali setelah 8 tahun. Kamu bawa malu lagi, Rani.
Orang kampung bilang kamu kembali untuk menghancurkan sekolah dengan ide-ide sesatmu. Suaranya penuh amarah. Ibuku menangis di latar belakang. Aku tutup telepon dengan tangan gemetar. Tekanan keluarga, stigma masyarakat, pilihan antara dendam dan kasih sayang, semua bertabrakan di kepalaku. Dita datang lagi ke hotelku malam itu. Bu, teman saya dipukuli hari ini karena kami ketahuan berpegangan tangan. Tolong aku memeluk gadis itu. Kamu tidak sendirian lagi. Keputusanku sudah bulat. Besok, di acara peresmian gedung baru, aku akan berbicara. Tapi harganya bisa sangat mahal. Acara peresmian berlangsung meriah. Ribuan orang hadir, termasuk pejabat kota dan media. Saat aku naik ke panggung, kamera menyala. Hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai donatur. Saya berdiri sebagai mantan siswa yang pernah dihancurkan di sekolah ini karena mencintai seorang perempuan. Suaraku tegas. Kerumunan terdiam. Sinta berdiri di barisan depan, wajahnya pucat. Pak Hadi berusaha menghentikanku, tapi aku lanjut. Saya tidak datang untuk balas dendam. Saya datang untuk memastikan tidak ada lagi anak seperti saya, seperti Dita, yang harus menangis sendirian karena cinta mereka dianggap salah. Aku umumkan dana tambahan untuk konseling dan beasiswa khusus bagi siswa yang menghadapi diskriminasi. Tepuk tangan pecah, tapi aku juga melihat wajah-wajah marah. Malamnya, berita meledak di media sosial. Ayahku menelepon lagi, kali ini marah besar. Kamu sudah tidak punya keluarga lagi. Sinta datang ke hotelku dengan mata bengkak. Suamiku marah. Dia bilang kalau aku tidak berhenti bertemu kamu, dia akan bawa anakku pergi. Aku memandangnya. Kamu masih memilih mereka, Sinta. Air matanya jatuh. Aku mencintai kamu, Rani. Tapi aku takut. Itu adalah pengkhianatan kedua. Dita dan temannya datang keesokan hari, memelukku. Terima kasih, Bu. Sekarang kami berani. Tapi di dalam kamar hotel, aku menangis sendirian. Apakah aku menang? Atau aku hanya membakar jembatan terakhir yang menghubungkan aku dengan masa lalu? 2 minggu kemudian, sekolah mulai berubah. Program konseling berjalan, Dita dan teman-temannya tersenyum lebih lebar. Tapi harga yang aku bayar juga nyata. Ayahku tidak mau bicara lagi. Sinta pindah ke sekolah lain bersama suaminya. Kami bertemu sekali lagi di stasiun kereta sebelum ia pergi. Makan aku, Rani. Kamu pantas bahagia. Aku memeluknya untuk terakhir kali. Aku sudah bahagia, Sinta. Aku belajar mencintai diri sendiri. Di bandara sebelum kembali ke Singapura, aku menerima pesan dari ibuku. Ayahmu menangis malam ini. Dia bilang bangga dengan kamu, tapi masih takut. Air mataku jatuh lagi. Mungkin suatu hari keluargaku akan mengerti. Mungkin tidak. Tapi aku tidak lagi takut. Aku kembali ke kehidupanku yang baru, dengan kekasih perempuan yang kucintai di Jakarta, seorang desainer yang mengerti semua lukaku. Kami berjalan di taman yang sama seperti dulu, tangan saling genggam tanpa takut. Cinta kami bukan lagi rahasia. Itu adalah kekuatan. Tapi pertanyaan ini masih menggantung di udara, apakah membalas dendam dengan kekayaan dan kekuasaan adalah cara yang benar? Atau justru pengampunan yang membuat kita benar-benar bebas.